Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Erdawati, calon guru penggerak Angkatan 4 dari Kabupaten Kerinci. Pengajar praktik Bapak Saprial Hadi. Fasilitator Bapak Dr. Handus Agus Sunyoto MPD. Video kali ini akan menampilkan modul 3.1.A.9 koneksi antar materi, pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Bagaimana pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Pratap Triloka memiliki pengaruh terhadap bagaimana sebuah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran diambil? Filosofi Pratap Triloka memberikan pengaruh yang besar dalam mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Filosofi Ki Hajar Dewantara Ingarso Sungtolodo memberikan pengaruh yang besar dalam mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Ki Hajar Dewantara berpandangan bahwa seorang guru harus memberi tauladan atau contoh praktik baik kepada murid. Dalam setiap pengambilan keputusan, seorang guru harus memberikan karsa atau usaha keras sebagai wujud filosofi Pratap Triloka. Ing Madyo Mangun Kerso, dan pada akhirnya guru membantu murid untuk dapat menyelesaikan atau mengambil keputusan terhadap permasalahannya secara mandiri. Guru hanya sebagai pamong yang mengarahkan murid menuju kebahagiaan. Hal ini sesuai dengan filosofi Pratap Triloka Tut Uri Handayani. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Menurut pendapat saya, nilai-nilai yang tertanam dalam diri seorang guru sangatlah berperan kepada prinsip-prinsip yang diambil dalam suatu pengambilan keputusan. Nilai-nilai tersebut seperti mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid yang akan membimbing dan mendorong pendidik untuk mengambil keputusan yang tepat dan benar, sehingga keputusan yang diambil memiliki risiko yang sekecil-kecilnya. Nilai-nilai tersebut juga merupakan prinsip yang dipegang teguh ketika kita berada dalam dua pilihan yang secara logika dan rasa keduanya benar. Berada situasi dilema etika, benar lawan benar, atau berada dalam dua pilihan antara benar melawan salah, rujukan moral, yang menuntut kita berpikir secara seksama untuk mengambil keputusan yang benar. Ada 3 prinsip pengambilan keputusan, yaitu pemikiran berbasis peraturan, pemikiran berbasis hasil akhir, dan pemikiran berbasis rasa peduli. Bagaimana kegiatan terbimbing yang kita lakukan pada materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendampingan atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif
Masih adakah pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada modul 2 sebelumnya. Menurut saya, mengenai kaitannya antara pengambilan keputusan dengan kegiatan coaching sangat efektif. Karena dengan mempelajari materi coaching, kita dapat mempelajari cara berkomunikasi yang memberdayakan asertif, teknik mindfulness, dan coach model Tirta. Artinya, dengan kemampuan dalam menerapkan coaching untuk membantu memecahkan permasalahan yang dialami oleh murid atau komunitas praktisi di sekolah merupakan cara dalam pengambilan keputusan ketika dihadapkan pada dilema etika dan rujukan moral. Selain itu, dalam pengambilan keputusan juga menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan langkah konsep pengambilan dan pengujian keputusan. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosional akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan? Sebagai seorang guru dalam memimpin pembelajaran, kita harus memiliki kemampuan dalam mengelola emosi, baik emosi dalam diri maupun emosi siswa. Ketika kita menyadari dan mengenal emosi kita serta emosi siswa kita, maka akan berdampak baik bagi pendidikan, dan ini akan terintegrasi langsung ke dalam diri kita, sehingga akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Dalam proses mengelola aspek sosial dan emosional dalam pengambilan keputusan, maka diperlukan teknik mindfulness atau kesadaran penuh. Karena dengan mengenali emosi, maka keputusan yang diambil akan sejalan dengan apa yang kita harapkan. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Dalam pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika, sebaiknya dilakukan dengan tenang dan tetap teliti. Diperlukan kesadaran diri dan keterampilan sosial dalam menganalisis studi kasus tersebut. Dalam hal ini, kita harus menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip pengambilan keputusan, serta 9 konsep pengambilan keputusan dan pengujian keputusan. Jika permasalahan yang dihadapi terdapat pelanggaran atau hukum, ini berarti terdapat rujukan moral. Dan sebaliknya, jika tidak ada pelanggaran hukum atau aturan, maka artinya terdapat dilema etika. Ketika sebagai guru sudah sebaiknya kembali kepada nilai-nilai kebenaran. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat terkait kasus-kasus pada masalah moral atau etika hanya dapat dicapai jika dilakukan melalui 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Dapat dipastikan bahwa jika pengambilan keputusan secara akurat melalui proses analisis kasus yang cermat dan sesuai dengan 9 langkah tersebut,
maka keputusan tersebut diyakini akan mampu mengakomodasi semua kepentingan dari pihak-pihak yang terlibat. Maka hal tersebut akan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Selanjutnya, apakah kesulitan-kesulitan di lingkungan Anda yang sulit dilaksanakan untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Apakah ini kembali ke masalah perubahan paradigma di lingkungan Anda? Kesulitan atau kendala yang bersumber pada pengambilan keputusan, di mana dalam mengambil keputusan tidak melibatkan guru atau warga sekolah lainnya. Sering terjadi perbedaan pandangan di antara pihak-pihak yang terlibat dalam kasus yang mempersulit tercapainya kesepakatan. Dan sering dalam pengambilan keputusan tersebut, kita tidak mempunyai pilihan yang lain karena aturan yang ada pada pimpinan atau sekolah. Dan akhirnya, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Merdeka belajar merupakan tujuan akhir dari pembelajaran yang saya lakukan. Tetapi semua itu tergantung kepada keputusan seperti apa yang diambil, seperti metode, media, atau sistem penilaian yang saya gunakan. Apabila keputusan tepat, maka merdeka belajar sudah dapat dicapai, di mana siswa bebas untuk mengembangkan potensi tanpa ada tekanan dari pihak manapun, sehingga siswa juga dapat mencapai kebahagiaannya sesuai dengan potensi yang dimiliki. Ketika kita mengambil keputusan harus memperhatikan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan, agar keputusan yang kita ambil dapat berdampak baik kepada murid, sehingga dapat mewujudkan pendidikan yang memerdekakan murid dan berpihak pada murid. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Ketika guru sebagai pemimpin pembelajaran melakukan pengambilan keputusan yang memerdekakan dan berpihak pada murid, maka murid-muridnya akan belajar menjadi orang-orang yang merdeka, kreatif, inovatif dalam mengambil keputusan yang menentukan bagi masa depan mereka sendiri. Di masa depan, mereka akan tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang matang, penuh pertimbangan dan cermat dalam pengambilan keputusan-keputusan penting bagi kehidupan dan pekerjaan. Demikian sebaliknya, apabila kebutuhan tersebut tidak diambil dengan bijaksana, maka bisa jadi berdampak sangat buruk bagi masa depan murid-murid. Keputusan yang berpihak pada murid haruslah melalui pertimbangan yang sangat akurat, di mana dilakukan terlebih dahulu pemetaan terhadap minat belajar, profil belajar, dan kesiapan belajar murid untuk kemudian dilakukan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu melakukan diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitan dengan modul-modul sebelumnya? Pengambilan keputusan yang dilakukan guru dan harus berlandaskan kepada filosofi Ki Hajar Dewantara yang dikaitkan sebagai pemimpin pembelajaran. Juga harus berdasarkan pada budaya positif dan menggunakan alur bagja yang akan mengantarkan pada lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman.
serta guru harus memiliki kesadaran penuh untuk mengantarkan murid-muridnya menuju profil pelajar Pancasila. Yang perjalanan menuju profil pelajar Pancasila ada banyak dilema etika dan bujukan moral, sehingga diperlukan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan untuk memutuskan dan memecahkan suatu masalah agar keputusan tersebut berpihak kepada murid demi terwujudnya merdeka belajar. Terima kasih. Sampai jumpa video berikutnya.